Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulunya, Kang Deddy Mulyadi sering dikatakan yang tidak-tidak dengan Rizik Syihab, ya teman-teman dan saudaraku semuanya. Bahkan beliau, Kang Deddy Mulyadi, bercerita ataupun curhat apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab terhadap beliau, Kang Deddy Mulyadi. Ya. Kini teman-teman harus menyimak dan harus menonton karena ada salah satu ulama yang begitu berani membahas Rizik Syihab dan bagaimana bahayanya Rizik Syihab. Teman-teman harus simak dan tonton video ini supaya tidak salah paham dan tidak salah pemahaman seperti apa videonya. Kita simak dulu sama-sama. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-habibil mahbubi syafil ilali wa mufarrijil kurubi. Wa ala alihi wa sahbihi wabarik wasallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa nawwir qulubana bi nuri hidayatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Terusan saya mendapatkan kiriman WA, ada pernyataan dari Rizik Syihab. Menurut saya, apa yang dipaparkan Rizik Syihab terhadap keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Dunia, World of Peace, menurut saya mengandung jebakan yang membahayakan Indonesia. Kalau Indonesia mengikuti saran Rizik Syihab, Indonesia masuk dalam jebakan Rizik Syihab yang merugikan Indonesia dan membahayakan Indonesia. Tentu saya memahami kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo dengan melibatkan para tokoh agama, itu kebijakan yang betul-betul darurat. Dan keputusan yang diambil terkait dengan keterlibatannya di Dewan Perdamaian Dunia yang di sana ada Amerika dan Israel, itu adalah sebuah keputusan yang memang harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Karena kita semua tahu siapa Amerika, siapa Israel, yang notabene merupakan negara yang turut mengambil bagian dalam tanda kutip menyebabkan kondisi Palestina seperti sekarang ini. Apalagi Israel pernah melakukan genosida yang luar biasa dan betul-betul sangat tidak manusiawi terhadap Palestina. Tentu fenomena ini harus membuat kewaspadaan dan kehati-hatian dalam membawa kebijakan yang penuh pertimbangan melibatkan para tokoh agama, sehingga tidak
menjadi sebuah keputusan yang kontraproduktif dalam geopolitik internasional. Tetapi kembali kepada saran apa yang dipaparkan dari Rizik Syihab di sosial media yang sedang viral, itu kalau diikuti justru lebih membahayakan Indonesia, sangat membahayakan Indonesia. Itu jebakan Rizik terburuk sepanjang gerakan politiknya, jebakan yang terburuk untuk Indonesia. Saya jadi ingat pesan Gus Dur, tangkap itu Rizik Syihab, tangkap, membuat jebakan yang membahayakan untuk Indonesia. Oke, saya ingin konsekuen dengan respon saya terhadap Rizik Syihab, dan saya berharap ini dipahami oleh para politisi, para tokoh agama, termasuk pemegang kebijakan di lingkungan pemerintahan kita, ketika sedang berhadapan dengan geopolitik internasional yang sekarang ini sedang, istilah saya, tidak wajar dan tidak normal untuk konteks kemanusiaan. Saya ingin konsekuen membuat pemetaan. Ada beberapa analisis kritis terhadap poin yang disampaikan oleh Rizik Syihab. Pertama, terkait dengan dilema keluar dari Bed of Peace atau BOP dan diplomasi multilateral. Tuduhan bahwa bergabung dengan BOP menjadikan Indonesia antek dalam simplifikasi atas diplomasi multilateral. Saya tersinggung terhadap Rizik Syihab memunculkan istilah Indonesia antek. Kata antek dalam YouTube ini betul-betul membuat saya terpukul sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat pribumi. Analisis resiko jika Indonesia keluar dari lembaga internasional hanya karena komando negara tertentu, Indonesia kehilangan meja perundingan. Diplomasi membutuhkan kehadiran. Dengan berada di dalam, Indonesia memiliki peluang untuk menekan Amerika Serikat atau aktor lain dari dalam sistem. Tapi sekali lagi, memang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Betul-betul presisi. Jangan gegabah. Ini yang terpenting menurut saya. Potensi kerugian keluar secara impulsif dapat mengisolasi Indonesia dari pergaulan internasional dan mengurangi peran strategis Indonesia sebagai mediator konflik Timur Tengah yang selama ini diakui dunia. Nah, dari sini nampak Rizik Syihab ingin mengeluarkan Indonesia dari peran-peran strategis Indonesia sebagai mediator konflik Timur Tengah yang selama ini sudah baik di mata dunia. Rizik Syihab ingin mengeluarkan Indonesia, membuat Indonesia menjadi citra buruk di mata dunia. Kemudian yang kedua, apa yang diungkapkan oleh Rizik Syihab terkait dengan pengiriman TNI ke Palestina, kedaulatan versus komando asing. Nah ini narasi HRS Rizik Syihab mengenai haram di bawah komando Amerika, AS maksudnya, menyentuh sentimen kedaulatan namun mengabaikan realitas misi perdamaian PBB. Analisis kebijakan, TNI biasanya dikirim di bawah bendera PBB, bukan komando langsung satu negara. Membatalkan pengiriman pasukan perdamaian hanya karena framing politik dapat merusak reputasi TNI sebagai salah satu penjaga perdamaian terbaik di dunia. Sisi politis, retorika Rizik Syihab
bisa merugikan jika publik terprovokasi untuk menolak misi kemanusiaan yang sebenarnya yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Palestina itu sendiri. Lagi-lagi Rizik Syihab membuat jebakan untuk Indonesia biar image-nya menjadi negatif di mata Palestina. Hati-hati, hati-hati dengan jebakan Rizik Syihab. Terus yang ketiga, respon Rizik Syihab terkait dengan pembatalan perjanjian dagang, resiko proteksionisme radikal. Poin mengenai pembatalan perjanjian dagang yang dianggap tidak setara seringkali bersifat subjektif dalam retorika politik. Analisis ekonomi, Indonesia sangat bergantung pada investasi dan pasar ekspor ke Amerika Serikat, salah satu mitra dagang terbesar. Memutus perjanjian dagang secara sepihak tanpa perhitungan matang dapat menyebabkan, di sini ada 3 poin, menyebabkan apa? Pelarian modal, capital flight. Yang kedua, PHK massal di sektor industri ekspor. Yang ketiga, sekarang yang ketiga, sanksi ekonomi, balasan yang dapat melumpuhkan ekonomi nasional. Dari sini nampak Rizik Syihab sedang menjebak Indonesia. Apa kerugian yang akan dirasakan? Narasi Rizik Syihab berisiko menjebak Indonesia dalam sikap proteksionisme radikal yang tidak relevan dengan sistem ekonomi global abad 21. Kelasan dari sini. Ini saya baca, karena saya petakan betul. Saya nggak ingin mengungkapkan secara reflektif, nanti jadi kabur. Yang muncul hanya emosi saja. Karena betul-betul apa yang diungkapkan dari Rizik Syihab itu membahayakan untuk Indonesia. Kalau nggak saya ikat dengan bacaan tulisan ini, saya bisa emosi, meledak-ledak nanti. Karena jika diikuti, pemaparan Rizik Syihab sangat amat membahayakan Indonesia. Kemudian yang keempat, pemutusan hubungan diplomatik. Titik 2, isolasi geopolitik. Rizik Syihab meminta Presiden memutuskan hubungan dengan AS sebagai sanksi atas serangan ke Iran adalah langkah yang sangat ekstrim dalam hubungan internasional. Analisis geopolitiknya seperti apa? Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Memutuskan hubungan dengan negara adidaya bukan hanya tidak realistis, tetapi juga berbahaya bagi stabilitas kawasan. Seperti isu Laut Cina Selatan, di mana Indonesia membutuhkan keseimbangan kekuatan. Nah, dampak sikap Rizik Syihab, dampaknya seperti apa? Sikap itu justru dapat merugikan Indonesia karena kehilangan akses teknologi, pendidikan, dan kerjasama keamanan. Membela satu negara, Iran, dengan mengorbankan hubungan dengan negara lain, menunjukkan keberpihakan yang tidak sejalan dengan prinsip non-blok. Nampak Rizik Syihab sedang menjebak Indonesia. Rizik Syihab membahayakan Indonesia. Tangkap Rizik Syihab. Yang kelima, ungkapan Rizik Syihab, larangan produk haram, sentimen versus regulasi. Poin ini lebih bersifat populis religius daripada kebijakan luar negeri. Analisis regulasinya apa? Indonesia sudah memiliki undang-undang jaminan produk halal, memaksakan penghentian total produk haram yang mungkin legal bagi non-muslim atau untuk keperluan medis, industri tertentu dapat berbenturan dengan hak-hak konstitusional warga negara lain dan aturan perdagangan dunia WTO. Dari sini bisa kita simpulkan, adakah sikap politis yang merugikan? Pertanyaannya, secara objektif retorika Rizik Syihab tersebut berpotensi merugikan Indonesia dalam 3 aspek utama. Yang pertama, instabilitas ekonomi.
seruan pemutusan hubungan dan pembatalan perjanjian dagang adalah ancaman langsung bagi pertumbuhan ekonomi nasional. 2. Degradasi diplomasi. Menggunakan istilah antek terhadap pemerintah yang sedang melakukan manuver diplomatik dapat membelah opini publik dan memperlemah posisi tawar Indonesia di forum internasional. Yang ketiga, benturan epistemologis. Sebagaimana yang sering saya sampaikan mengenai nasab, di sini Rizik Syihab kembali mencampur adukkan hukum syariat fatwa haram dengan kebijakan publik negara, bekerja atas dasar konstitusi dan kepentingan nasional interest, bukan berdasarkan fatwa kelompok tertentu yang bersifat partikular. Dan harus dipahami, retorika Rizik Syihab sangat reaktif dan emosional. Jika diikuti mentah-mentah akan membuat Indonesia menjadi negara yang terkunci dan kehilangan relevansinya dalam percaturan global. Sekali lagi, Rizik Syihab membahayakan Indonesia, Ungkapan-ungkapan Rizik Syihab yang saya kaji tadi adalah bentuk ungkapan yang ingin menjebak Indonesia sebagai negara yang ingin dirugikan, karena ungkapan itu sangat merugikan Indonesia. Sekali lagi, penting, ungkapan Rizik Syihab yang sedang viral merespon Majelis Dewan atau Majelis Perdamaian, keterlibatan Indonesia dalam konteks Dewan Perdamaian, maksud saya, yang direspon oleh Rizik Syihab dengan 4 pernyataan itu justru membahayakan Indonesia, dan ungkapan itu menjebak Indonesia dan membahayakan Indonesia. Saya tidak tahu mengapa sampai sekarang Rizik Syihab belum merenung setelah nasabnya terbongkar, palsu bukan cucu Nabi, betul-betul hasil interpolasi yang diglorifikasi, yang membahayakan bagi umat Islam, membahayakan bagi negara, karena akan ada legitimasi baru atas nasab ketika itu sudah masuk dalam puncak kepercayaan masyarakat, membahayakan bagi Indonesia, bagi agama. Karena nanti agama yang membebaskan dan mencerahkan yang dibawa oleh para nabi dan para ulama menjadi agama yang berbasis habibisme, menjadi agama yang berbasis otoritas kenasaban, mengalahkan otoritas keilmuan. Dan ini berbahaya dalam konteks maqasidus syariah. Dalam konteks negara, dia akan memiliki legitimasi yang kuat, yang di situ akan menekan negara, memainkan negara, dan negara akan kehilangan elan vital atau kekuatan eksistensial sebagai sebuah negara yang berdaulat, yang betul-betul menjaga keamanan masyarakat dunia, juga menjaga keamanan masyarakat bangsa secara nasional dalam konteks keindonesiaan ini. Sekali lagi, hati-hati dengan pernyataan Rizik Syihab. Saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Gus Dur, tangkap itu Rizik Syihab. Terima kasih. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna. Ya, oke, jadi seperti itu ya teman-teman dan saudaraku semuanya. Mungkin teman-teman sudah menyimak dan sudah menonton dari Kiai Badrut Taman Munji ya, kalau nggak salah namanya beliau itu ya. Mungkin teman-teman sudah menyimak dan sudah menonton kurang lebihnya apa yang disampaikan oleh Kiai barusan. Bagaimana pendapat teman-teman dan respon teman-teman mungkin berbeda-beda ya. Dari saya channel Sidit Official, dari saya teman-teman, dari saya channel Sidit Official, kalau salah pemahaman, salah pengertian, salah ucapan, salah ungkapan, salah apa yang saya sampaikan, salah apa yang saya lontarkan, salah apa yang saya ungkapkan, saya minta maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman dan saudaraku semuanya. Dan kurang lebihnya teman-teman bisa simak lagi dan tonton lagi, takutnya ada salah pemahaman. Simak sampai selesai ya. Dan saya ulangi lagi, mohon maaf dan terima kasih.
sebanyak-banyaknya untuk teman-teman dan saudaraku semuanya.